materi mengenai pengukuran. Definisi pengukuran. Secara umum, pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang belum diketahui nilainya dengan satuan standar tertentu. Dalam pembelajaran matematika SD, siswa diajarkan untuk membandingkan objek secara langsung menggunakan satuan tidak baku seperti jengkal atau cangkir, sebelum akhirnya diperkenalkan pada satuan baku seperti sentimeter, kilogram, atau liter. Selain itu, mereka juga belajar menggunakan alat ukur sederhana seperti penggaris, timbangan, dan jam untuk membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat pengukuran. Yang pertama, keakuratan. Keakuratan mengacu pada sejauh mana hasil pengukuran mendekati nilai sebenarnya atau nilai referensi yang diterima. Pengukuran yang akurat berarti kesalahan pengukuran relatif kecil. Yang kedua, ada presisi. Presisi mengacu pada kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil konsisten atau mendekati satu sama lain. Bahkan jika hasil tersebut tidak akurat, alat yang presisi akan memberikan hasil yang hampir sama jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, sensitivitas. Sensitivitas mengacu pada kemampuan alat ukur untuk mendeteksi perubahan kecil pada besaran yang diukur. Semakin sensitif alat ukur, semakin kecil perubahan yang dapat dideteksi. Yang keempat, resolusi. Resolusi adalah perbedaan terkecil yang dapat dibedakan atau diukur oleh alat. Misalnya, alat ukur dengan resolusi 0,1 mm dapat membedakan antara 1,0 mm dan 1,1 mm, tapi tidak dapat membedakan 1,01 mm. Yang kelima, ada keterulangan. Keterulangan mengacu pada kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama ketika pengukuran dilakukan berulang kali oleh satu operator pada kondisi yang sama. Jenis-jenis pengukuran. Yang pertama, skala nominal merupakan skala paling dasar yang digunakan untuk mengkategorikan data. Yang kedua, skala interval bersifat skala ordinal namun dengan tambahan jarak antar kategori yang sama. Yang ketiga, skala ordinal memiliki sifat nominal juga memungkinkan adanya peringkat atau urutan antar kategori. Yang keempat, skala rasio, skala pengukuran yang paling lengkap dan memiliki titik nol mutlak. Adapun contohnya, pertama skala nominal, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, warna merah, biru, hijau, tidak ada urutan atau peringkat antar kategori. Yang kedua, skala interval, suhu dalam Celcius atau Fahrenheit tahun. Skala ordinal, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi. Skala rasio, tinggi badan, berat badan, usia, dan pendapatan. Karakteristik pengukuran yang pertama itu akurasi atau ketelitian. Kemampuan hasil pengukuran mendekati nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Yang kedua itu presisi atau ketetapan. Kemampuan alat ukur untuk menghasilkan hasil pengukuran yang konsisten atau serupa ketika pengukuran diulang pada kondisi yang sama. Yang ketiga itu sensitivitas atau kepekaan. Kemampuan alat ukur untuk mendeteksi perubahan kecil pada besaran yang diukur. Yang keempat itu reliabilitas atau keterandalan, konsistensi hasil pengukuran jika pengukuran diulang beberapa kali. Yang kelima itu validitas atau kecocokan atau kebenaran, sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang keenam itu resolusi, perubahan terkecil yang dapat dideteksi atau ditampilkan oleh alat ukur. Yang ketujuh itu linearitas atau kemampuan alat ukur untuk memberikan respon yang proporsional terhadap perubahan besaran yang diukur. Yang kedelapan itu histeresis, perbedaan hasil pengukuran ketika nilai diukur dari arah yang berbeda, misalnya dari nilai rendah ke tinggi dan sebaliknya. Kesembilan itu stabilitas,
kemampuan alat ukur untuk mempertahankan karakteristiknya dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir itu reproduktibilitas, kemampuan untuk mendapatkan hasil yang sama ketika pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda atau dengan alat yang berbeda. Selanjutnya contoh pengukuran. Yang pertama, pengukuran panjang. Pengukuran panjang adalah proses menentukan jarak antara dua titik. Panjang diukur dengan satuan meter dalam sistem internasional dan bisa menggunakan alat seperti mistar, meteran, atau jangka sorong. Yang kedua, pengukuran waktu. Pengukuran waktu adalah proses menentukan lama berlangsungnya suatu kejadian atau peristiwa. Satuan waktunya dalam sistem internasional adalah sekon. Alat yang digunakan misalnya jam, stopwatch, atau timer digital. Yang ketiga, pengukuran kecepatan. Pengukuran kecepatan adalah proses menentukan seberapa cepat suatu benda bergerak dalam satuan waktu. Kecepatan dihitung dengan rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu. Satuannya dalam sistem internasional adalah meter per detik. Yang keempat, pengukuran luas. Pengukuran luas adalah proses menentukan besar daerah pada suatu permukaan dua dimensi. Satuan luas dalam sistem internasional adalah meter persegi, misalnya luas lantai, tanah, atau dinding. Yang terakhir, pengukuran volume. Pengukuran volume adalah proses menentukan seberapa besar ruang yang dapat ditempati suatu benda tiga dimensi. Satuan volumenya dalam sistem internasional adalah meter kubik. Dan untuk cairan biasa digunakan liter. Volume benda bisa diukur menggunakan gelas ukur, tabung ukur, atau rumus matematika. Selanjutnya rumus dan contoh soal. Yang pertama, pengukuran panjang. Diketahui satuan umumnya terlihat seperti pada gambar. Adapun contoh soal, Udin memiliki tali sepanjang 3 meter. Ia memotong 120 cm. Berapa meter sisa tali Udin? Jadi yang pertama itu kita menyamakan satuannya. Sentimeter ke meter berarti naik 2 tangga, berarti dibagi 100. Jadi 120 cm dibagi 100 sama dengan 1,2 meter. Jadi karena satuannya sudah sama, 3 meter dikurangi 1,2 meter. Jadi hasilnya 1,8 meter. Yang kedua itu pengukuran waktu. Adapun contoh soalnya. Rina belajar selama 1 jam 45 menit. Berapa menit waktu Rina belajar? Jadi 1 jam itu 60 menit. Jadi 60 ditambah 45 sama dengan 105 menit. Jadi lama waktu Rina belajar selama 105 menit. Yang ketiga, pengukuran kecepatan. Setelah kita mengamati rumusnya, adapun contoh soal. Sebuah mobil menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Berapa kecepatannya? Jadi yang ditanyakan itu kecepatan. Rumusnya jarak dibagi waktu. Jadi 120 km dibagi 2 jam. Jadi hasilnya 60 km per jam. Keempat, pengukuran luas. Setelah mengamati rumusnya, adapun contoh soal. Sebuah papan memiliki panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Berapa luas papan tersebut? Jadi yang ditanyakan persegi panjang. Rumusnya panjang kali lebar. Jadi 8 kali 5 sama dengan 40 cm kuadrat. Kelima, pengukuran volume. Contoh soal, sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 0,5 meter. Berapa volume air yang bisa ditampung bak tersebut? Jadi yang ditanyakan volume balok. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 2 kali 1 kali 0,5 sama dengan 1 meter kubik. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Kesimpulan pada materi ini, pengukuran adalah bagian penting dari pembelajaran matematika yang tidak hanya melatih keterampilan numerik, tetapi juga mendukung pemahaman siswa dalam kehidupan nyata. Kesimpulan dari pembelajaran ini menunjukkan bahwa akurasi, validitas, dan keandalan sangat penting dalam proses pengukuran. Pemahaman yang baik terhadap konsep pengukuran dapat membantu siswa lebih percaya diri dan teliti dalam menghadapi berbagai situasi praktis.